Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Nak Dia, hari ini? Baik, Pak. Bapak bagaimana kabarnya, Pak? Pak juga alhamdulillah baik-baik. Bagaimana sekolah daring kamu saat ini? Alhamdulillah lancar, Pak, tapi ada sedikit kendala, Pak. Masalah sinyal, Pak. Ya, sinyal di desa saya, Pak. Kenapa sinyal di desa kamu? Sering hilang sinyalnya, Pak. Apalagi kalau lampu mati, Pak. Memang sinyalnya tuh total hilang, sama sekali nggak ada, Pak. Oh, jadi kendala selama daring ini masalah sinyal ya? Iya, Pak. Oke. Pernah dengar tentang konseling sebelumnya? Pernah sedikit, Pak. Apa yang kamu ketahui tentang konseling? Konseling itu kalau menurut saya seperti berkonsultasi ya, Pak? Iya tidak, Pak? Ya, lebih kurang seperti itu, Nak. Konseling itu bantuan dari seorang konselor sekolah kepada siswa yang mengalami problem, bisa problem pribadi, bisa problem keluarga maupun problem dengan lingkungan sekitarnya. Jadi itu gambaran sedikit tentang konseling, Nak ya. Iya, Pak. Nah, sebelumnya kamu sempat WA atau ngechat Bapak bahwa kamu ingin mengadakan konseling dengan Bapak. Iya, Pak. Oke. Tujuan dari konseling itu yang pertama yaitu untuk membantu problem siswa dengan melakukan bantuan oleh guru BK atau konselor sekolah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang permasalahan yang kamu hadapi, Bapak jelaskan sedikit azas-azas konseling tersebut. Ada beberapa, Iya, Pak. ya, ada beberapa azas yang harus kita penuhi dalam melakukan konseling. Yang pertama yaitu azas normatif. Adab normatif itu ada aturan dalam konseling ini. Kamu harus terbuka dengan Bapak. Iya, Pak. Apapun permasalahan kamu harus open, harus terbuka dengan Bapak. Jangan ada yang ditutupi. Kalau ada yang ditutupi nanti permasalahannya tidak dapat selesai. Yang kedua itu azas kegiatan. Nah, setiap kegiatan nanti kalau misalkan Bapak tanya, kamu jawab dengan sejujur-jujurnya. Ya. Iya, Pak. Nah, selanjutnya azas yang paling penting itu azas kerahasiaan. Seluruh yang kamu bicarakan nanti dengan Bapak, seluruh yang kamu ungkapkan kepada Bapak nanti itu rahasianya Bapak jaga. Tidak akan Bapak sebarluaskan kepada pihak lain yang tidak berhak mengetahuinya. Iya, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Terus waktu kita untuk konseling ini terbatas, Nak. Hanya 45 menit. Jadi kita manfaatkan waktu ini semaksimal mungkin. Iya, Pak. Oke. Sekarang Bapak mau tanya, coba ceritakan masalah yang kamu alami sebenarnya secara rinci dan jelas. Silakan. Jadi begini, Pak, masalah saya. Saya ingin nantinya kuliah di jurusan hukum. Tapi orang tua saya itu menginginkan saya kuliah di jurusan pertanian, Pak. Itu permasalahan saya, Pak.
Jadi saya saat ini tuh Pak bingung Pak. Harus bagaimana, harus milih apa yang diinginkan orang tua saya atau saya harus memilih apa yang saya senangi. Oke, berarti kamu mengalami kebingungan terhadap dua jurusan, yang satu yang kamu inginkan, yang kedua diinginkan oleh orang tua kamu. Maka dari itu kamu Iya, bingung Pak. ya. Oke, setiap masalah yang kita hadapi, jadi kamu paham kan permasalahan sebenarnya dari kegalauan kamu itu? Satu sisi kamu ingin masuk jurusan hukum, di sisi yang lain orang tua kamu meminta kamu untuk masuk di jurusan pertanian. Benar begitu ya? Iya, Pak. Oke. Setiap permasalahan itu sebenarnya ada solusinya. Bapak harap kamu jangan khawatir. Nah, selama proses konseling ini, mudah-mudahan kita dapat solusinya nanti ya. Iya, Pak. Kalau boleh tahu, Bapak, kenapa nak dia ini jurusan hukum yang diminatinya dibandingkan jurusan pertanian? Coba ceritakan secara singkat. Yang pertama, dengan jurusan hukum itu saya tertarik, Pak. Sepertinya anak-anak yang kuliah di jurusan hukum itu wah gitu nah, Pak. Wah. Dan setelah saya telusuri, saya tertarik, Pak. Oh, berarti kamu menyenangi jurusan hukum itu hanya sebatas melihat anak hukum itu terlihat glamor, wah gitu ya? Iya, Pak. Sebenarnya memang seperti itu, Pak. Tapi setelah saya mendalami, saya bertanya-tanya, dan saya menggemarinya, Pak. Bertanya dengan siapa ini? Bertanya seperti dengan kakak-kakak tingkat yang kuliah di jurusan hukum, Pak. Kakak tingkat kamu kan sekarang masih SMA, berarti kakak-kakak yang sudah ini ya, yang sedang kuliah ya? Kakak tingkat yang sudah kuliah. Oh gitu. Ya, misalnya ada di desa saya yang kuliah di jurusan hukum, Pak, dan saya bertanya, Pak. Oh gitu. Nah, emang kalau misalkan nantinya kamu kuliah di jurusan hukum, sudah ada gambaran dengan kamu bagaimana kuliah di Fakultas Hukum itu? Gambarannya, maksudnya itu gimana, Pak? Gini, kan kita kuliah nih, misalkan di jurusan hukum, kamu sudah memiliki gambaran bagaimana orang yang kuliah di jurusan hukum itu? Iya, Pak, saya sedikit mempunyai gambaran. Berarti belum banyak ya kamu ketahui tentang hukum ini ya? Ya, belum terlalu banyak, Pak. Cuma sebatas bertanya-tanya saja, Pak. Terus untuk prospek kerjanya bagaimana kalau hukum ini menurut Nadia? Nah, itulah Pak yang jadi permasalahan saya, Pak. Jadi di desa saya ini untuk jurusan hukum itu kurang ada untuk lowongan pekerjaannya, Pak. Adanya seperti di kota-kota, Pak, jurusan hukum itu. Tetapi kalau untuk jurusan pertanian yang disuruh orang tua saya, alhamdulillah di sini itu ada banyak, Pak, lowongan pekerjaannya. Berarti prospek untuk hukum di kampung atau dusun kamu itu kurang menjanjikan berarti ya? Iya, Pak. Berarti makanya orang tua kamu mengarahkan kamu untuk masuk ke Fakultas Pertanian, bukan begitu? Iya, Pak. Nah, berkaitan dengan hal ini,
Apakah sudah pernah dibicarakan dengan orang tua kamu, Nak? Untuk sebatas bertanya orang tua saya baru Pak, dan saya menjawab saya ingin memilih jurusan hukum. Kalau untuk yang lebih lanjutnya belum Pak, belum saya bicarakan. Tapi orang tua saya langsung menjawab Pak, beliau menyarankan saya untuk kuliah di jurusan pertanian. Begitu saja baru Pak yang sudah dibicarakan. Oh, berarti belum apa ya? Belum pernah kamu bicarakan secara detail dengan orang tua ya? Wah, saya kurang berani Pak untuk membicarakannya. Saya takut nantinya orang tua saya sedih Pak. Oh, berarti kamu takut membicarakan ini kalau kamu tolak permintaannya, takut orang tua kamu sedih gitu ya? Iya, itu Pak. Karena orang tua saya itu Pak, dia menginginkan, orang tua saya itu kan orang dusun Pak, jadi mempunyai kebun sawit, kebun karet, dan beliau itu cukup awam Pak tentang bagaimana mengurus kebun. Jadi orang tua saya itu ingin saya mempelajari lebih dalam bagaimana untuk mengurus kebun tersebut. Itu Oh, yang pertama yang diinginkan orang tua saya Pak. oke, Bapak paham apa yang kamu rasakan saat ini. Nah, kira-kira Nadia nih berani nggak mengungkapkan bahwa Nadia itu lebih tertarik jurusan hukum daripada jurusan pertanian? Berani nggak mengungkapkannya kepada orang tua? Kalau sekarang belum terlalu berani Pak. Nah, kita coba Nadia, ini ada teknik dari Gestalt ahli konseling, itu namanya teknik kursi kosong. Nadia, kita coba ya. Anggap aja di depan Nadia itu ada sebuah kursi, dan di atas kursi itu duduk Bapak Nadia atau Ibu Nadia. Nah, nanti coba Nadia ungkapkan seluruh unek-unek, seluruh keluh kesah Nadia pada imajiner kursi tersebut. Anggap saja di depan itu ada orang tua Nadia. Coba silakan, Bapak mau lihat bagaimana Nadia mengungkapkannya. Silakan. Pak, Bu, jadi begini Pak, Bu. Saya kurang tertarik untuk kuliah di jurusan pertanian. Karena dari awal saya itu ingin kuliah di jurusan hukum, Pak. Dan saya tidak terlalu memahami dalam pertanian, Pak. Dan saya lebih menggemari untuk ke jurusan hukum, Pak. Dan saya ingin nantinya kuliah di jurusan hukum. Begitu saja, Pak, yang baru saya berani. Oke, nah setelah kamu tadi mencurahkan perasaan kamu terhadap orang tua kamu, anggaplah itu orang tua kamu, apa yang kamu rasakan sekarang setelah mengungkapkannya tadi itu? Rasanya sedikit lega, Pak. Lepas gitu ya? Iya, Pak. Lepas beban di dada ya, karena telah Iya. mengungkapkan ya. Itu pentingnya sebenarnya curhat itu. Seluruh beban pikiran akan lepas, walaupun imajiner sifatnya seperti tadi itu. Hanya Iya, Pak. hanya apa, mimpi atau bayangan aja kan, tidak nyata. Iya. Oke, itu salah satu teknik dari konseling. Mudah-mudahan Nadia bisa ya menyimpulkan permasalahan yang Nadia hadapi ini. Iya, Pak. Apa yang bisa kamu simpulkan, Nadia? Yang bisa saya simpulkan, yang pertama saya lega, Pak. Yang kedua,
saya tetap ingin memilih jurusan hukum, Pak. Walaupun nanti orang tua kamu tersakiti hatinya, itu. Saya akan lebih menjelaskan ke orang tua saya, Pak, bahwa saya nantinya mungkin akan percuma apabila saya kuliah di jurusan pertanian karena saya tidak menggemarinya, Pak. Oke, berarti kamu ada komitmen ya untuk membicarakan ini secara baik-baik, secara terus-menerus dengan orang tua kamu, begitu? Ya, Pak. Oke. Jadi bisa kita simpulkan bersama, kamu sudah memantapkan pilihan kamu terhadap fakultas hukum ya. Iya, Pak. Jadi itu solusinya sebenarnya. Nah, itu udah ketemu. Ya, Permasalahan kamu tuh udah ada obatnya nih. Kamu jangan ragu lagi ya. iya, Pak. Nah, rencana kamu setelah kita melakukan sesi konseling ini, apa rencana ke depannya, Nadia? Rencana saya itu tadi, Pak, saya akan mencoba berkonsultasi dengan orang tua saya, Pak, dan lebih menjelaskan bagaimana permasalahan yang saya hadapi. Nah, seandainya orang tua kamu tetap tidak mengizinkan kamu untuk memilih juga masuk ke fakultas hukum, bagaimana cara kamu menghadapinya? Ingat loh, Saya tunggu sebentar. Ingat ya, kalau orang tua itu terkadang memikirkan masa-masa untuk masa depan anaknya. Nah, bagaimana ya, menurut kamu? insya Allah saya akan terus tetap meyakini orang tua saya, Pak, bahwa mudah-mudahan saya sukses nantinya kuliah di jurusan hukum. Karena itu jurusan yang saya minati, Pak. Oke, kamu dari tadi sangat pengen dan sangat menginginkan, mendambakan kuliah di fakultas hukum. Iya, Kira-kira Pak. nilai kamu untuk tembus di fakultas hukum cukup mumpuni atau bagaimana? Terutama nilai PPKN. Alhamdulillah nilai saya bagus, Pak, untuk pendidikan PPKN, Pak. Nilainya itu naik, Pak, tidak turun. Jadi nilainya apa ya, grafiknya naik ya. Iya, Pak. Terus kan di jurusan hukum itu nantinya lebih banyak itu berhubung dengan kriminal, dengan tindak pidana. Apakah kamu sanggup itu menghadapinya nanti secara mental, secara apa, sudah kamu persiapkan itu? Ya, itu yang saya gemari, Pak. Berarti kamu senang berdebat dengan orang nih kayaknya. Iya, Pak. Nah, selain hobi kamu misalkan tertarik dengan hukum, apakah ada jurusan lain yang kamu inginkan atau hanya dua itu saja yang mengganjal hati kamu? Sampai saat ini hanya dua itu saja, Pak. Hanya dua itu aja ya? Ya, yang saya gemari tetap hukum, Pak. Oke. Gimana caranya?
Bingung sih pas Kelihatan ya. dari jurusan kan apa yang minat dengan saya, yang cocok dengan saya, gitu sih. Aku bingung, entah itu bingung karena ingin memilih lebih dari satu jurusan, atau bingung karena khawatir setelah saya memilih jurusan tersebut, jurusan yang saya pilih tidak sesuai yang saya harapkan. Pertamanya sih disuruh orang tua, terus orang tua lihatnya ke saudara saya, hanya peluang kerjanya itu banyak gitu. Jadi terinspirasi kepada anaknya saya gitu, buat mengikuti jurusan IT itu gitu. Saya juga sama, pertama dorongan dari orang tua, karena yang menginginkan anaknya untuk masuk ke dunia IT, dan tanpa pertimbangan saya pun langsung mengikuti apa kata orang tua. Masuk juga kayaknya cocok banget gitu sama saya, dan enak juga sih gitu. Walaupun agak bingung, tapi enak, seru gitu. Jadi ya cocok banget sama saya dan pengen terus ngembangin sananya. Dulu aku juga bingung sih ketika disuruh memilih jurusan. Ibu aku nyuruh aku psikologi, sementara ayah nyuruh aku masuk ilmu komunikasi. Pada akhirnya aku milih psikologi karena kata ibuku, kemampuan kamu kayak lebih cocok di psikologi deh dibanding jurusan yang satu lagi. Saat itu aku bingung banget sebenarnya gimana ya cara aku mencari mata kuliah psikologi itu belajar apa, prospek kerja psikologi seperti apa, begitupun dengan banyak jurusan lainnya. Gak mungkin kan aku cek satu-satu karena di Indonesia jurusan tuh ada banyak banget. Dan ternyata kegalauan ini nggak hanya dialami oleh aku, tapi juga hampir semua anak SMA yang akan melanjutkan ke kuliah. Dan ini terjadi setiap tahunnya. Kegalauan saat memilih jurusan dialami oleh banyak sekali anak. Kegalauan ini bahkan juga menimpa orang tua dan guru yang semestinya terlibat dan mendukung dalam proses pemilihan jurusan. Memilih jurusan sebetulnya adalah alat untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Kunci menuju kesuksesan adalah tahapan yang dilakukan berkelanjutan. Tahapan pertama adalah eksplorasi. Di tahap eksplorasi, anak mengenali bakat dan minatnya. Anak mencoba mengenali sebetulnya apa hal-hal yang dia ingin lakukan bahkan tanpa bayaran. Hal-hal yang dia ingin dalami bahkan tanpa iming-iming apapun. Setelah tahap eksplorasi, anak kemudian perlu melanjutkan ke tahap pendalaman. Di saat ini yang dialami bukan hanya kesenangan atau kemudahan, tapi justru kesulitan-kesulitan pada saat mempelajari, pada saat melakukan lomba, pada saat berinteraksi dalam bidang-bidang yang sebelumnya hanya diminati saja. Tantangan lain seringkali juga muncul dari lingkungan. Pada saat lingkungan tidak mampu menghadirkan teladan-teladan orang-orang yang sukses dalam karirnya atau mampu memilih jurusan dengan baik. Seringkali juga dukungan tidak dimunculkan dalam bentuk percakapan-percakapan yang bermakna. Ada orang tua yang memaksakan, ada guru yang menghadirkan pilihan yang kurang beragam. Pada akhirnya, proses anak memilih jurusan adalah proses berkelanjutan dan jangka panjang yang harus dimulai bahkan dari hari ini, tidak hanya menjelang registrasi ke perguruan tinggi. Nah, jadi Nadia, problem ini bukan kamu aja yang mengalami. Di luar sana banyak orang juga yang bingung terhadap jurusan ini. Jadi jangan berkecil hati, bukan kamu aja yang memiliki masalah ini ya. Iya. Bahkan menurut penelitian itu ada 70% mahasiswa tersesat. Artinya seperti ini. Setelah dia memasuki bangku kuliah, ternyata passion-nya tidak di sana. Ya. Dan akhirnya selama proses kuliah tersebut dia tidak merasa nyaman. Nah, penting kita tahu dari awal passion kita
atau gaya atau minat dan bakat kita. Jangan asal pilih untuk penjurusan ini. Oke, itu hanya sebagai tambahan penguatan terhadap kamu agar kedepannya ya semakin mantap dalam memilih jurusan hukum ini. Oke, kita sudah hampir di akhir pertemuan atau kegiatan. Tadi kita atau Ananda dia sudah menemukan solusi dari permasalahan Nadia, yaitu Nadia lebih memilih hukum ya, dan akan membicarakan kepada orang tua kamu. Nah, kalau bisa nanti kita mengadakan pertemuan Bapak, kamu, dan orang tua kamu. Kita bisa ketemu di ruang BK, bagaimana mencari solusinya seandainya di belakang hari orang tua kamu tetap bersikukuh untuk memasukkan kamu di jurusan pertanian. Ya. Ya, Pak. Kita konsultasikan ini sama-sama, kita rembukan mana jalan yang terbaiknya nanti. Oke, Bapak harap kamu memiliki komitmen untuk solusi yang kita telah sepakati ini ya. Iya, Pak. Setelah kamu keluar dari ruangan dari daring ini, berubah lagi pikiran kamu. Kalau seperti itu ya sia-sia saja konseling kita kan. Bisa semakin mantap atas pilihan kamu. Paham ya, Nak ya? Ya, insya Allah saya paham, Pak. Oke. Kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi? Mungkin setelah saya berkonsultasi dengan orang tua saya dulu ya, Pak ya. Oke, berarti kamu bicarakan dulu dengan orang tua, nanti baru kamu hubungi Bapak gitu ya? Iya, Pak. Oke. Sepertinya waktu kita sudah hampir habis. Terima kasih kamu telah bersedia sudah mau curhat dengan Bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita ini. Bagaimana perasaan kamu terhadap konseling ini? Ya, Pak. Saya merasa ini sangat bermanfaat, Pak. Kesan dan kesan kamu terhadap konseling kita tadi bagaimana? Kesan saya baik, Pak, positif. Positif ya? Ini positif dalam artian sebenarnya atau bagaimana? Iya, iya, Pak. Ada manfaatnya bagi kamu ya? Ya, ada manfaat rasanya, Pak. Oke, artinya temuan ini sudah bisa kita akhiri. Sebelum kita akhiri, Bapak harap ketika kamu ada persoalan lain di luar jurusan, kamu silakan kontak Bapak, hubungi Bapak. Nah, kalau bisa di jam kerja, artinya jangan malam, jangan subuh. Kalau bisa dari jam 7 sampai jam 3, silakan hubungi Bapak. Bapak, insya Allah kalau ada waktu Bapak layani siswa-siswi yang mengalami kesulitan atau hambatan dalam belajar atau lain sebagainya. Oke. Iya, Pak. Kita akhiri saja pertemuan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.